It's Secret Time! Halo Family Seeker, di episode kali ini kita akan mengangkat kisah penyanyi Korea Selatan yang luar biasa sukses. Dia adalah Queen of K-pop, yaitu BoA. Sejak debutnya di usia muda, dia itu sangat sukses guys, dan membawanya menjadi seorang superstar sampai hari ini. Dan kisahnya itu banyak memberikan inspirasi. Seperti apa kisahnya? Mainkan. Nama aslinya itu adalah Kwon Bo-ah. Jadi panggilan Boa itu memang dari nama asli. Dia itu lahir di tanggal 5 November di tahun 1986, tepatnya di Guri, Korea Selatan. Sejak kecil, Boa tuh sudah menunjukkan ketertarikan dan passion ke dunia musik. Lucunya, awal dari kisah dia di dunia musik tuh dimulai ketika salah satu pencari bakat SM Entertainment secara nggak sengaja menemukan ketika Boa itu sedang berkaraoke. Langsung aja Boa tuh diajak join oleh SM. Setelah menandatangani kontrak dengan label, Boa nih mengikuti pelatihan dulu dan mempelajari menyanyi dan juga dance. Akhirnya, di tahun 2000, di usianya yang masih 13 tahun, dia merilis album lagu debutnya yang self-titled, yaitu Boa. Album ini langsung sukses banget di pasaran. Musik Boa tuh kombinasi antara musik catchy dari pop, R&B, dan juga dance. Beberapa hitsnya seperti ID, Peace Be, dan juga Number One membawa dia menjadi penyanyi papan atas Korea. Boa nggak cuma bagus dalam bernyanyi, tapi juga jago dance loh. Di tahun 2001, Boa ini memberanikan diri untuk mengembangkan karirnya ke Jepang. Dia menjadi artis Korea pertama yang mendapatkan popularitas luar biasa di Jepang, dan juga musik-musik itu bisa diterima banget oleh Jepang. Bahkan single-singlenya itu menduduki chart Oricon di Jepang. Dan Oricon itu adalah tangga lagu populer di Jepang, guys. Boa itu memulai debutnya di Jepang tepatnya pada tanggal 30 Mei 2001. Dia merilis versi Jepang untuk single ID Peace Be yang tadi versi Korea, guys. Dirilis di Jepang dan mencapai urutan ke-17 tangga lagu Oricon. Sejak itu, Boa mulai sering bolak-balik Korea-Jepang. Single pertama diikutin single kedua dan ketiga hingga akhir tahun 2001. Amazing Kiss menempati posisi ke-16 dan Kimochi wa Sutawaru menempati posisi ke-11. Single The Meaning of Peace merupakan hasil duet dengan Kumi Koda untuk mengenang korban serangan 11 September. Bahkan di tangga single Oricon, single The Meaning of Peace ini mencapai tangga ke-7 guys. Jadi single-singlenya ini sukses semua di Jepang. Pada tanggal 17 Januari 2002, Boa merilis single keempatnya yang judulnya Listen to My Heart yang mencuatkan nama Boa di Jepang. Setelah dirilis, single ini langsung duduk ke posisi kelima dan naik ke posisi ketiga. 2 bulan kemudian, yaitu tanggal 13 Maret 2002, Boa merilis album perdananya di Jepang. Judulnya itu Listen to My Heart dan sukses menjadi urutan nomor 1 tangga lagu Oricon. Album tersebut bahkan bertahan di tangga lagu selama 91 minggu dan juga laku lebih dari 1 juta keping di Jepang. Bersamaan dengan dirilisnya album Listen to My Heart, Boa juga merilis single kelimanya yang berjudul Every Heart. Kalau bahasa Jepangnya, Mina no Kimochi. Bulan berikutnya, tepatnya tanggal 13 April 2002, Boa merilis album Number One yang merupakan album studio kedua di Korea. Hingga kini, Number One tuh masih merupakan album berbahasa Korea tersukses bagi Boa dan terjual lebih dari 650.000 keping. Namun di Jepang, album Number One ini terhenti di peringkat 15 Oricon. Kesuksesan Boa itu nggak cuma di Korea dan Jepang, guys. Bahkan dia tuh memperluas cakupannya ke dunia internasional dengan berduet bareng Westlife dalam lagu Flying Without Wings untuk album remix Boa Next World. Mini album kedua Miracle dirilis di Korea pada tanggal September 2002 dan laku sekitar 327.000 keping. Dalam festival video musik Mnet yang diadakan 29 Desember 2002, Boa itu memenangi penghargaan video musik terpopuler dan juga video terbaik. Kerennya lagi nih, selain itu 2 buah penghargaan diraih Boa dalam penghargaan musik Korea 2002 yang diadakan ke MTV. Penghargaan piringan emas juga didapat Boa dari Japan Record Award.
13 Desember 2002, lagu Valenti dibawakan Boa ketika tampil untuk pertama kalinya dalam Kohaku Utagassen, yaitu tepatnya 31 Desember 2002. Album Valenti yang dirilis 29 Januari 2003 itu menjadi album studio keduanya Boa. Dan album ini menjadi albumnya Boa yang paling laris. Itu laku sebanyak 1.249.000 keping. Gila guys ya, Boa ini sukses banget karir bermusiknya. Bahkan ada fakta menarik nih yang berkaitan dengan kiprah bermusiknya Boa. Kalau kalian tahu, grup musik rock terkenal asal Amerika yang namanya Weezer itu merilis album The Red Album versi Jepang dan menjadikan lagu Mary Kuri Boa sebagai lagu bonusnya mereka. Mary Curie direkomendasikan kepada Weezer oleh Kyoko Ito, istri vokalis grup musik Weezer yang namanya Rivers Cuomo. Cuomo berkomentar bahwa ia biasanya nggak menyukai lagu yang direkomendasikan orang kepadanya. Tetapi ketika ia direkomendasikan lagu Mary Curie, dia tuh langsung suka banget, bahkan sampai dipakai sama grup musiknya. Selama berkarir dalam musik, Boa sudah merilis banyak album yang sukses dan membawa dia meraih berbagai penghargaan seperti Golden Disc Award, Asian Music Award, dan musiknya nih sudah terjual lebih dari 20 juta kopi. Ini juga menjadikan Boa menjadi salah satu penyanyi Korea yang membantu mempopulerkan K-pop ke seluruh dunia. Tapi ternyata guys, kiprah Boa ini nggak cuma sebagai penyanyi doang. Dia tuh juga eksis sebagai seorang aktris loh. Boa ini muncul pertama kali dalam industri film sebagai pengisi suara untuk Heather Siposum dalam Over the Hedge versi Jepang dan Korea yang dirilis pada tanggal 31 Mei 2006 di Korea. Dan lanjut ke tahun 2005, Boa ditawarkan menjadi pemeran utama dalam drama yang berjudul Gong. Peran ini akhirnya diberikan kepada bekas anggota Baby Fox Yoon Eun-hye karena jadwalnya Boa ini yang padat banget. Tapi pada tahun 2016, Boa mendapatkan peran utama dalam sebuah drama yang berjudul My Wife's Having an Affair This Week bersama Song Ji Hyo dan juga Lee Seung Kyun. Bahkan sampai hari ini pun Boa tuh ternyata masih aktif banget di drama-drama Korea. Dan drama terbarunya itu berjudul Marry My Husband. Gila keren ya Boa ya, bisa dibilang Boa ini multitalenta banget karena seperti kita tahu ya, drakor itu sampai hari ini lagi booming terus ya guys ya. Berarti kiprahnya dan eksistensinya nih terjaga banget. Kita lanjut bahas mengenai kehidupan pribadinya nih guys. Ternyata Boa tuh orangnya agak tertutup bila berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Walaupun sebagai seorang public figure, ia tuh sering digosipin punya hubungan dengan banyak cowok, tapi nggak ada yang pasti nih ceritanya setelah gue cari-cari ya. Jadi gini, ada nih beberapa ya, walaupun nggak banyak. Jadi dia waktu remaja pernah digosipin punya hubungan sama G-Dragon. Jadi waktu itu mereka masih sama-sama muda dan saling saling menyukai sama satu sama lain nih, saling ngefans lah ceritanya. Jadi si Boa sama G-Dragon tuh pernah tuh ceritanya di backstage mereka tuker-tukeran CD yang saling mereka tanda tangani gitu dah. Dan itu kesebar ke media dan banyak yang menggosipkan kalau mereka tuh setelah kejadian itu sering bertemu dan berhubungan gitu guys. Tapi lagi-lagi guys, ini nggak bisa dipastikan ya. Kalau saat ini, Boa tuh lagi menjalin kisah kasih sama Juwon. Dia tuh seorang aktor juga. Seperti banyak selebriti Korea lainnya, Boa ini ternyata juga nggak luput dari rumor yang mengatakan kalau dia itu melakukan operasi plastik. Tapi Boa secara nggak langsung menyatakan kalau dia ini penganut true beauty. Dan juga standar kecantikan menurut dia itu relatif dan juga balik ke masing-masing pribadi. Tapi kalau gue lihat-lihat langsung, Boa tuh emang dari awal debutnya di dunia hiburan sampai hari ini tampilan wajahnya memang agak beda sih. Tapi ya bisa juga karena seiring bertambahnya usia ya. Jadi belum tentu juga karena operasi plastik ya guys ya. Itu balik ke pendapat masing-masing deh. Bisa dibilang Boa itu adalah figur yang sukses banget di industri musik Korea dan juga Jepang. Bahkan setelah 2 dekade pengalamannya di dunia musik, nampaknya Boa ini nggak akan berhenti dalam waktu dekat ya guys ya. Apakah itu melalui musik, acting, apakah membantu mendidik para idol-idol baru, dia itu menjadi
apa ya, figur yang sangat penting sekali di dunia K-pop. Ya udahlah, kita tunggu seperti apakah kiprahnya Boa selanjutnya dan juga karya-karyanya. Oke, it's a wrap.